Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Desi Wardani dengan NIM 2417051063. Saya dari kelas H, program studi S1 Akuntansi semester 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 5, yaitu strategi membangun toleransi ketika perayaan Nyepi bertepatan dengan perayaan Lebaran. Perayaan besar keagamaan umat Hindu yaitu Nyepi bertepatan pada perayaan Lebaran bagi umat Muslim tahun ini. Nyepi yang identik dengan keheningan, refleksi diri, dan penghentian aktivitas duniawi memiliki konsep yang berbeda dengan Lebaran, yang justru menjadi momen penuh sukacita, perayaan, dan silaturahmi bersama keluarga serta kerabat. Perbedaan ini menuntut adanya pemahaman dan sikap saling menghormati agar kedua perayaan tersebut dapat berdampingan dengan damai tanpa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, strategi membangun toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memahami mengenai makna Nyepi dan Lebaran menurut perspektif keagamaan. Nah, makna utama dari Nyepi adalah melaksanakan catur berate penyepian, yang itu 4 tantangan yang harus diikuti oleh umat Hindu selama melaksanakan Nyepi. Adapun catur berate penyepian tersebut yaitu amati geni, yang berarti tidak menyalakan api, lampu, dan benda elektronik lainnya. Hal ini melambangkan pengendalian diri dari amarah dan dari hawa nafsu. Kemudian amati karya berarti tidak bekerja, yang bertujuan untuk menjauhkan diri dari kesibukan duniawi, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan lebih khusyuk. Kemudian amati lelungan yang berarti tidak bepergian, dan amati lelanguan yang berarti tidak bersenang-senang, yang mengajarkan kita arti kesederhanaan dan pengendalian diri. Nah, tujuan utama dari pelaksanaan Nyepi yaitu untuk refleksi dan pengendalian diri, penghentian aktivitas duniawi agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan selama 1 hari penuh tersebut. Sementara itu, makna Lebaran adalah perayaan kemenangan bagi umat Muslim setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk penyucian diri dari dosa. Pada saat Lebaran, umat Muslim melakukan salat Idul Fitri, silaturahmi dengan keluarga dan kerabat, saling bermaafan, serta mengadakan perayaan yang meriah dengan berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan kerabat. Nah, untuk membangun toleransi, ada pun strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang makna Nyepi dan Lebaran. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperkuat rasa toleransi antar umat beragama, sehingga kedua perayaan tersebut dapat berdampingan tanpa menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua, mengadakan koordinasi dan komunikasi terbuka antar umat beragama. Parisade Hindu Dharma Indonesia Bali bersama Majelis Ulama Indonesia di Bali perlu mengadakan pertemuan sebelum Nyepi dan Lebaran untuk menyepakati aturan dari pelaksanaan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu satu sama lain. Umat Hindu dapat menghormati perayaan Lebaran dengan tetap menjalankan catur berate penyepian, tetapi namun juga memberikan ruang bagi umat Muslim untuk tetap menjalankan ibadahnya. Demikian juga sebaliknya, umat Islam agar menghormati dan menghargai aturan dan himbauan terkait tata pelaksanaan Hari Raya Nyepi, contohnya dengan tidak menggunakan pengeras suara saat melaksanakan ibadah, dan datang ke masjid tanpa menggunakan kendaraan bermotor untuk menghindari kebisingan. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga harmoni. Pemerintah daerah khususnya di Bali memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan agar perayaan Nyepi dan Lebaran dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik. Pemerintah daerah perlu menerbitkan surat edaran khusus yang mengatur tata cara dan aturan
Perayaan Nyepi termasuk pembatasan aktivitas di luar rumah dan penggunaan alat elektronik di area tertentu. Dalam hal ini, umat Islam dapat tetap menjalankan ibadahnya dan merayakan Lebaran, namun dengan mengikuti aturan yang berlaku agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi. Kemudian yang keempat, mengajarkan empati dan sikap saling menghormati dalam lingkungan keluarga. Disinilah peran orang tua dapat memberikan contoh sikap saling menghargai, seperti mengurangi aktivitas yang berisik pada saat Nyepi atau menunjukkan rasa hormat terhadap pelaksanaan ibadah umat muslim. Anak-anak perlu diajarkan untuk memahami perayaan agama lain dengan sikap yang positif dan terbuka. Selanjutnya, menjalin dan memperkuat silaturahmi antar umat beragama. Baik umat Hindu maupun umat Islam dapat menjalin dan memperkuat silaturahmi, salah satunya yaitu dengan saling mengucapkan selamat hari raya sebagai bentuk rasa hormat dan kebersamaan. Selain itu, bisa juga dengan saling membantu dalam mempersiapkan perayaan, baik persiapan Nyepi maupun persiapan Lebaran. Dan yang keenam yaitu melakukan kolaborasi antara pecalang dan perwakilan umat Islam dalam menjaga ketertiban perayaan. Penjaga keamanan desa adat di Bali yaitu pecalang dapat bekerja sama dengan perwakilan dari umat Islam untuk memastikan aturan Nyepi itu tetap dihormati tanpa menghambat perayaan Lebaran. Hal ini sekaligus juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Nyepi maupun pelaksanaan Lebaran. Baik, sekian strategi yang bisa saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Nyepi yang bertepatan dengan Lebaran ini menjadi momen yang sangat berharga untuk memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman. Upaya menumbuhkan rasa toleransi dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang makna Nyepi dan Lebaran, koordinasi antar umat beragama, menerapkan kebijakan pemerintah daerah, mengajarkan sikap saling menghormati dalam lingkungan keluarga, kemudian menjalin silaturahmi antar umat beragama, dan melakukan kolaborasi dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Nyepi maupun Lebaran. Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan Hari Raya Nyepi dan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membawa berkah bagi semua masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.